Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbun Arif, bersama Bung Rocky Gerung. Salam 0%. Ya. Kembali berjumpa di dalam 0%. Yes. Oke, Bung Rocky, kita nggak usah cari-cari berita kekacauan itu. Kelihatannya memang dimulai dari awal tahun dan terus berlanjut. Ya, ini soal batubara masih terus kacau karena ternyata ada pengecualian perusahaan yang tetap boleh melakukan ekspor gitu ya. Kemudian Jepang juga sudah mulai protes kenapa ekspornya dihentikan. Di luar itu Presiden Jokowi kemarin kan kita baru bicarakan membuat kepres tentang Wakil Menteri Sosial pada waktu itu. Hari ini saya baca berita lagi sudah ada kepres baru lagi, yakni soal jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri gitu. Padahal ternyata dari kepres-kepres sebelumnya itu ada 10 jabatan di kementerian-kementerian itu semuanya sampai sekarang belum terisi, wakil menterinya itu belum terisi. Jadi Anda boleh kalau mau ngelamar milih deh salah satu di antara 10 kementerian tadi kalau mau jadi wakil menteri loh ya. Ada nggak menteri penurunan presidensial threshold? Kalau itu saya kira juga saya mau. Saya asistennya deh. Bukan penurunan presiden, penurunan presiden. Itu nanti masalah kutip pula terus dilaporin lagi. Sensitif ini, sensi lagi nanti. Ya, oke. Ini satu keadaan di awal tahun yang memperlihatkan proyeksi 2020 akan berantakan semua. Karena dimulai dengan koordinasi energi yang nggak dihitung bagaimana reaksi buyer luar negeri, Jepang yang udah bikin kontrak. Tentu ada persoalan lebih dari sekedar nasionalisme tuh. Tapi kita lihat bahwa Presiden Jokowi kemarin gagah berani mengatakan saya akan biasa dengan seolah-olah mampu untuk mengatur para spekulan batubara ini. Kita sebagai spekulan karena sebetulnya kan nggak ada polanya tuh. Mau disebut pasar bebas ya berarti dia terikat pada kontrak internasional tuh. Sehingga mungkin dia berpikir oke ya nggak ada soal mau dihukum di dalam negeri kan itu soal perdata tuh. Tapi kalau dia rugi di internasional dia juga bisa dituntut karena tidak comply dengan perjanjian supply-nya tuh. Nah Jepang tentu nggak main-main karena dia berhitung bahwa ini bisa berbahaya buat musim dingin dia tuh karena energi nggak ada tuh. Tapi memang Jepang kemudian memberi semacam keterangan bahwa yang dia perlukan itu bukan yang diperlukan PLN, itu jenisnya lain tuh dengan apa yang biasanya disebut high rank low rank ya high rank low ranknya itu artinya kadarnya rendah dan kadarnya tinggi lah. Ya apa iya itu daya bakarnya yang tinggi itu. Jadi sebetulnya perjanjian itu juga menakutkan para pemain batubara, perusahaan batubara tuh. Nah ini sebetulnya yang selalu dalam teori kita lihat kalau ada soal di dalam politik energi itu selalu terkait dengan kesepakatan dunia tuh yang di dalamnya orang nggak bisa lari. Tuh. Nah kalau misalnya terus-menerus begini, lalu mereka yang akan bikin MOU dengan Indonesia itu merasa ini apa gunanya dengan Indonesia ya? Karena bisa tiba-tiba 2 hari lalu Presiden bilang nggak boleh, tiba-tiba hari ini Kalimantan Timur bilang silahkan boleh tuh. Jadi apa sebetulnya yang dibaca oleh internasional? Indonesia itu nggak ada aturan. Jadi itu pentingnya kita pahami bahwa ke depan ini mungkin dalam 1 semester ini akan berantakan banyak hal. Apalagi berita yang kedua tadi, Presiden mempersiapkan banyak kursi dengan keputusan kepres baru untuk pengangkatan wakil menteri. Artinya ada tekanan partai politik yang udah nggak tahan, kok jatah kita nggak dikasih-kasih nih, padahal udah tahun ke-7. Jadi sebetulnya terlihat bahwa ada tekanan 2 arah, tekanan dari partai-partai politik yang ingin portofolio wakil menterinya langsung dia dapat, supaya sisa-sisa APBN masih bisa dia kuras itu, dan kejengkelan usahawan, para pebisnis yang menganggap bahwa kenapa di dalam pasar bebas ada aturan yang sebetulnya bisa dibikin lebih longgar bahwa nanti 25% semester pertama, 20% semester kedua. Kan ini nggak jelas kan mau dibayar di depan atau tunggu sampai 2022 selesai apa namanya itu kewajiban untuk memasok 70%.
30% dari batu bara pada PLN. Jadi sekali lagi sebetulnya hitungan-hitungan semacam ini berujung pada dua hal, yaitu pemasukan negara berhenti, tetapi tidak menimbulkan kegonjangan sosial, atau kegonjangan sosial terpaksa mesti dihadapi karena ke depan investor juga akan lihat bahwa pasokan batu bara juga mungkin nggak berguna lagi sebagai barang perdagangan internasional, sehingga Indonesia kemudian dianggap nggak bisa comply dengan perjanjian. Jadi bahayanya kalau itu terjadi, Sri Mulyani nggak dapat windfall, nggak dapat pajak ekstraktif industri itu. Jadi setiap pilihan kebijakan itu harusnya dituntun secara konsisten. Pak Jokowi sekali bikin kepres ya itu harusnya berlaku semua sebelum dievaluasi secara rasional. Ini masa baru 2-3 hari udah mau evaluasi lagi, bahkan mungkin baru 48 jam udah mau dievaluasi itu. Karena tekanan kartel batubara dan karena ada pemerintah daerah yang juga balelo yang menganggap wah itu pendapatan asli kita tuh, kenapa kita mau dilarang buat ekspor. Ini hal yang menarik sebetulnya yang mempercepat end game. Ini menarik ya, memang betul tadi. Jadi ada kedutaan besar Jepang tadi yang kita singgung, yang dia mempersoalkan karena bagaimanapun ini jelas berkaitan dengan kontrak dan biasanya kita pasti bisa digugat itu di arbitrase nasional kalau ada masalah-masalah semacam ini ya, Bung Rocky. Dan tadi betul juga ini di Kalimantan Timur Pemprovnya sudah memberikan izin 25 perusahaan untuk melakukan ekspor dengan alasan ini ada sosialisasi dari Menteri Perdagangan gitu, bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah 75% sampai 100% memenuhi domestic market obligation, artinya menjual ke PLN sampai 75 sampai 100% dari kuotanya itu diperbolehkan lagi. Tapi kan biasanya ada kebijakan-kebijakan yang kemudian ada pengecualian seperti ini yang kadang ini pasti di lapangan akan sulit sekali untuk dilaksanakan gitu. Karena bisa aja tiba-tiba ketemu misal di laut alasannya saya sudah memenuhi syarat gitu. Itu artinya perusahaan yang di Kalimantan Timur mungkin dia udah bikin lobby setengah kamar dengan menterinya supaya sebutin dulu deh, karena Pemdanya sebetulnya udah kita kendalikan gampang. Jadi ini hal-hal yang nggak ada di atas meja perundingan, maksudnya nggak ada di atas meja perencanaan kabinet, tetapi karena tuntutan akumulasi, sekali lagi ini tuntutan akumulasi aja tuh. Karena nggak mungkin kesempatan bagus, harga lagi baik, tiba-tiba pengusaha bilang, oke, demi nasionalisme kita nggak akan ekspor dulu. Itu nggak ada dalam rumus kapitalisme tuh. Dia akan langgar itu. Nah, upaya untuk melanggar ya dibikin nego-nego, dan nego-nego itu pasti diatur oleh pihak yang tahu manfaat buyback atau cashback para penego. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi sebetulnya nggak punya kemampuan untuk membayangkan bahwa ada faktor externalities yang akan mengganggu kebijakan dia itu. Jadi externalities ini yang sebetulnya dari awal nggak bisa dia hitung. Bahwa di mana ada kartel di situ pasti ada rent seeker. Jadi si Kalimantan Timur merasa mending duluan kita tuh, daripada masih 1 bulan ke depan kita nggak punya pemasukan, kan itu intinya tuh. Ya kan sejak awal ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa cabut izinnya kalau sampai mereka melakukan pelanggaran dan sebagainya. Saya kira kan kita kemarin udah juga ini pasti Pak Jokowi nanti kementok lagi hanya berhenti pada statement saja. Karena kemudian realitasnya memang nggak seperti itu. Kita sebenarnya sudah bisa membaca itu gelagat dari Erick Thohir, gelagat dari Bu Sri Mulyani, pasti ada yang nggak beres ini. Dan ternyata kemudian kita dapat konfirmasi kan. Ya kecuali Pak Jokowi kerahin buzzer untuk jaga pelabuhan itu kan, buzzer supaya tahan kapal-kapal yang mau ekspor di banyak pelabuhan hub di Kalimantan juga ada yang bisa langsung pergi ke Malaysia kan, nyebrang tuh. Jadi kalau buzzer dikasih duit tebal maka mereka akan datang buat narik kembali kapal itu pakai tambang kali itu. Karena nggak bisa pakai otak kan buat narik kapal, jadi pakai tambang aja tuh buat narik pulang supaya nggak bawa batu bara ke luar negeri kan. Jadi poin kita selalu adalah FNN berupaya untuk menunjukkan konsistensi kebijakan itu sama sekali udah nggak ada. Artinya di dalam kabinet udah terjadi gontok-gontokan, saling amputasi, saling ngintip kepentingan. Itu yang sebetulnya pesan dari FNN pada Pak Presiden. Nah, karena itu percepat aja sebetulnya. Presiden keluarnya Perpu 0% supaya isu balik lagi pada soal politik. Kalau soal bisnis itu Pak Presiden nggak mampu lah
Karena ini kartel internasional itu operasinya itu sampai ke tingkat kecamatan, lurah segala macam juga kena tuh. Ini kebetulan aja nih Kalimantan Timur yang terlihat balelo tuh. Oke, ini dramanya akan semakin menarik, kan baru Jepang yang sudah berteriak. Ini kita tunggu duta besar negara lain atau bahkan Kementerian Luar Negerinya atau Kementerian Perdagangan dari negara-negara lain yang merasa suplainya kok tiba-tiba dihentikan dari Indonesia. Sekarang kita pindah ke soal ibu kota baru. Ini ada sebuah survei, dan kalau lihat surveinya, saya kira karena tone-nya itu negatif, saya kira ini surveinya relatif benar lah. Ini survei yang dilakukan oleh kedai kopi yang menyebutkan bahwa 61,9%, ya hampir 62 orang responden itu menyatakan tidak setuju dengan ibu kota dipindah. Mereka tidak ingin. Dan kenapa alasan yang tertinggi menyatakan dia tidak menghendaki ibu kota dipindah? Ini karena berkaitan dengan kemampuan anggaran dari pemerintah. Ini mulai paham nih publik dengan kemampuan keuangan pemerintah. Tadi pagi saya diundang di online untuk mengikuti sidang disertasi seorang teman namanya Anton, teman naik gunung saya tuh. Di Universitas Indonesia tuh, dia sejarawan, kemudian berhasil dapat doktor di bidang teori komunikasi itu. Disertasinya menang. Bukan dokter honoris causa ya, bukan ya? Dokter beneran. Oh, dokter beneran. Ya. Diuji oleh profesor-profesor di Universitas Indonesia itu. Topiknya menarik karena dia mau menunjukkan bagaimana di awal tahun 70-an itu berhasil bedol desa, transmigrasi, memindahkan 14 kecamatan dari Wonogiri karena mau dibikin waduk, pindah ke Sumatera Barat. Nah di situ dia tunjukkan bagaimana Presiden Soeharto mampu untuk berkomunikasi dengan baik, walaupun kita tahu transmigrasi atas seringkali paksaan, tapi dia perlihatkan bahwa teknik komunikasi Orde Baru itu efektif betul. Karena berupaya untuk memahami lebih dahulu alam pikiran dari masyarakat Wonogiri untuk dipindahkan ke Sumatera Barat supaya bertemu dengan alam pikiran Sumatera Barat. Jadi dua alam pikiran yang berbeda itu. Nah, saya senang karena para penguji kemudian minta agar supaya sang promovendus itu beri semacam evaluasi tentang potensi pemindahan penduduk di Indonesia hari-hari ini. Memang nggak bicara tentang ibu kota karena pasti itu pekat. Tapi dia perlihatkan bahwa kemampuan komunikasi itu lebih penting daripada dana tuh, yang berlebih untuk pindahin orang. Nah hal ini yang kemudian kita lihat di dalam soal, saya berkomentar kecil pada tadi pagi, bagaimana kalau teori itu dipakai untuk memindahkan ibu kota tuh. Karena dalam analisis saya, waktu penduduk Wonogiri dipindahkan ke Sumatera Barat, itu yang dipindahkan adalah orang sekaligus kulturnya tuh. Kebiasaan-kebiasaan Jawa dipindahkan ke situ, bahkan karakter mistiknya dipindahkan. Tetapi soal ibu kota baru ini terlihat bahwa yang dipindahkan bukan satu komunitas, tetapi ambisi presiden yang ingin pindah ke situ tuh. Sehingga masyarakat Jakarta mungkin merasa ini ajaib banget sih, nggak ada apa-apa, kok mau pindah ngapain? Kita ikut pindah ke sana tuh. Walaupun nanti disebut cuma pemerintah yang pindah. Tapi poin saya adalah kalau Wonogiri itu dipindah ke Sumatera Barat, mistiknya juga ikut pindah tuh, estetiknya ikut pindah. Kalau ini Jakarta itu dipindahkan karena justru alasan mistik, bukan alasan rasional. Pada kasus Wonogiri itu alasan rasional karena diperlihatkan bahwa nanti akan ada hidup yang lebih baik. Dan memang terbukti hidupnya lebih baik di situ di Wonogiri. Nah sekarang kita mau buktikan apa misalnya bahwa kalau pindah ke ibu kota itu akan lebih baik hidup orang-orang di situ tuh. Nah, bagaimana membuktikannya? Sekarang ada survei yang mengatakan bahwa ya kita bakal lebih buruk lah kalau pindah ibu kota tuh. Jadi mental kita atau rasa batin kita itu memang menolak sebetulnya. Nah, di situ mestinya Pak Jokowi sebagai orang Jawa paham. Kalau ditolak ya jangan lakukan. Karena ini bukan sekedar mindahin barang, ini mindahin kultur, mindahin komunitas, mindahin kebiasaan, habits. Jadi saya kira betul survei itu dengan telak memperlihatkan bahwa ada penolakan terhadap ibu kota itu secara batin ya bahkan. Jadi itu sebetulnya Sri Mulyani mesti paham bahwa walaupun nanti ngutang tambahan 2 kali lipat anggaran, tapi kalau orangnya nolak itu artinya itu akan jadi kota mati, itu kota kosong. Ya. Dan juga istananya ya, karena saya juga membaca tadi bahwa istananya yang didesain oleh
Nyoman Nuarte itu setelah melalui beberapa revisi akhirnya disetujui oleh Pak Jokowi gitu. Jadi artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah pokoknya ini ibu kota akan terus berjalan, proyek pemindahan akan terus berjalan walaupun itu ada pemindahan. Ada penolakan. Jadi penolakan. Walaupun ada penolakan ya. Gitu. Ada penolakan. Ya. Jadi ngapain dipaksakan? Kan Pak Jokowi ingin supaya itu diingat sebagai legacy. Ya. Jadi orang bahagia bahwa kita punya ibu kota yang didesain dengan cara Indonesia. Di dalamnya ada sejarah Indonesia akan terbaca, etikanya ada di situ. Lah orang nolak buat terima itu. Jadi ngapain dikasih lukisan, tapi si penerima menganggap ini lukisannya secara estetik nggak bermutu tuh. Kan kasihan tuh Pak Jokowi nanti sudah bikin bagus-bagus, akhirnya nggak ada orang juga yang menganggap bahwa itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ikut bersama 65% itulah walaupun nggak kena survei, tapi saya kira saya ikut disitulah. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak dan saya kira kita bagian dari 61,9% tadi yang tidak sepakat ibu kota baru ya, bukan karena kita kalau kita kan nggak ada kepentingan untuk pindah ke sana, tapi kita juga bersama dengan mereka bahwa ini persoalan anggaran pemerintah yang tidak memadai, tapi dipaksakan terus gitu ya. Oke, karena itu salam 0%. 61,9% itu pasti pro 0% itu sejajar. Oke. Tinggal voting gitu ya. Tinggal voting atau referendum? Referendum lah. Referendum ya. Terima kasih, Bung Rocky. Ya.